Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Abelian Ferandi Rambulangi. Saya dari Fakultas Vokasi D4 K3 dengan NPM 217053066. Jadi, saya akan safety talk tentang cara penggunaan tangga yang aman. Pasti kita semua sudah tahu kalau tangga merupakan salah satu alat yang banyak digunakan, baik di tempat kerja maupun di rumah. Tapi kita juga harus tahu, pasti ada bahaya di saat kita menggunakan tangga. Apalagi di saat kita menggunakan tangga, kita berada di ketinggian. Oleh karena itu, kita harus mengetahui cara penggunaan tangga yang aman, karena itu merupakan syarat mutlak agar kita dapat meminimalisir terjadinya kecelakaan di saat kita menggunakan tangga. Jadi, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam penggunaan tangga yang aman. Yang pertama, kita harus mengecek terlebih dahulu apakah tangga yang kita gunakan dalam kondisi normal, tidak bengkok atau rusak, sehingga di saat kita menggunakan tangga tersebut tidak patah atau roboh di saat kita menaikinya. Yang kedua, kita harus mengecek apakah tangga yang akan kita gunakan tidak dapat tergelincir di saat kita meletakkannya di tempat berair atau di tempat yang licin. Yang ketiga, kita juga harus mengecek apakah tangga yang kita gunakan tidak amblas di saat kita meletakkannya di tempat di tanah atau di pasir. Yang keempat, kita harus memeriksa mekanisme penguncian tangga yang akan kita gunakan. Kita harus memastikan mekanisme penguncian tangga yang kita gunakan sudah sesuai. Dan saat menggunakan tangga miring atau leaning leader, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dan yang tidak direkomendasikan dilakukan karena dapat membahayakan. Yang pertama, jika kita ingin menggunakan tangga untuk membawa alat-alat atau bahan-bahan, kita harus membawa yang ringan-ringan saja agar tidak menyusahkan diri kita di saat kita menaiki tangga. Tapi lebih baiknya lagi, di saat kita menaiki tangga, kita tidak usah membawa alat-alat atau bahan-bahan agar tidak menyusahkan diri kita yang bisa menyebabkan kita terjatuh dari tangga. Yang kedua, kita harus memastikan tangga yang akan kita gunakan dapat menjangkau area yang ingin kita jangkau. Yang ketiga, kita harus memastikan tangga pada rasio 4:1, atau artinya jauh kaki tangga dengan dinding yaitu 4/1 dari dinding tangga. Yang keempat, kita harus selalu memegang tangga dan menghadap anak tangga di saat kita ingin menaiki atau menuruni tangga, agar kita dapat memastikan kaki kita sudah benar menginjak anak tangga sehingga kita tidak terpleset dan terjatuh dari tangga. Yang kelima, kita tidak boleh memindahkan atau memperpanjang anak tangga di saat kita lagi di atas tangga. Jadi, kalau kita ingin memindahkan atau memperpanjang tangga, kita harus turun terlebih dahulu, lalu kita pindahkan ke tempat yang ingin kita pindahkan atau kita memperpanjang tangga tersebut. Yang keenam, kita tidak boleh meletakkan tangga pada objek yang bergerak seperti palet, batu bata, dan lain-lain. Yang ketujuh, kita tidak boleh bekerja dalam area horizontal 6 meter dari saluran listrik tegangan tinggi, kecuali saluran tersebut sudah dimatikan atau diisolasi. Dan kita juga harus menggunakan tangga yang berbahan kayu atau fiberglass. 8. Kita harus memperhatikan 3 titik, yaitu adalah kontak satu tangan dan 2 kaki. Contohnya, misalnya kita ingin menggunakan tangga untuk mengelap kaca. Kedua kaki kita harus tetap menginjak di anak tangga. Satu tangan kita memegang tangga dan satu tangan kita lagi untuk mengelap kaca, agar badan kita tetap seimbang sehingga kita tidak terjatuh dari anak tangga. Yang kesembilan, jika memungkinkan, kita bisa mengikat tangga tersebut ke bagian dinding atau tiang agar tidak tergelincir. Yang ke-10, kita tidak menyandarkan tangga pada permukaan yang lemah, misalnya talang plastik dan lain-lain. Baik, mungkin seperti itu safety talk saya tentang cara penggunaan tangga yang aman. Semoga safety talk saya kali ini bisa bermanfaat dan berguna untuk teman-teman semua. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Salam K3. Ibu Pertiwi, sanjungan tulusku beri
Janjiku di kau kan ku